Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Bertemu lagi dengan Bu Nurul. Kita akan belajar tentang kelas 5 tema 2, mengenal nama Allah dan kitabnya. Tapi sebelum dimulai, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, langsung kita mulai ya. Mari mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah menjadi kebiasaan apabila kita ingin mengenal sesuatu, misalnya mengenali orang, hewan, tumbuhan, dan benda alam lainnya, yang pertama ditanyakan adalah namanya. Melalui nama itu, kita mengenal sesuatu. Demikian juga halnya Tuhan. Siapakah Tuhan? Agama Islam menyebutnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mengenal lebih jauh, siapa Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabannya ada pada Asmaul Husna. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan namanya kepada manusia melalui kitab suci Al-Qur'an. Di sana disebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak 99 nama atau disebut dengan Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang baik dan indah. Adapun pelajaran Asmaul Husna di kelas 5 ini dibatasi hanya 4 Asmaul Husna, yaitu yang pertama Al-Mumit, yang kedua Al-Hayyu, yang ketiga Al-Qayyum, yang keempat Al-Ahad. Kita akan membahasnya satu persatu ya. Dimulai dari yang pertama, yaitu Al-Mumit, mengandung arti yang maha mematikan. Maksudnya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari manusia. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, dan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Bila kita ingin bahagia, maka ikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya. Misalnya, rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin belajar, serta patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Selanjutnya, kemudian jauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya. Misalnya mencuri, kelahi, dan menyakiti orang lain. Selain itu, biasakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doanya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Mumit, wahai Tuhan yang maha mematikan, matikanlah kami nanti dalam keadaan husnul khotimah. Yang kedua adalah Al-Hayyu, Allah yang maha hidup. Maksudnya mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya. Hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, tetapi Allah masih berkehendak memberikan kesempatan untuk hidup. Sebaliknya, kita sering melihat orang tidak sakit, kondisi dalam keadaan sehat walafiat, tiba-tiba saja terdengar sudah meninggal dunia. Penyebabnya bermacam-macam. Ada yang sakit jantung, terjatuh, tabrakan atau tertabrak, tenggelam, tertembak, dan sebagainya. Maka dari itu, kita harus selalu berdoa kepada Allah. Doanya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Hayyu, wahai Tuhan yang maha hidup,
hidupilah kami dalam keselamatan dan kemanfaatan. Ya, itu adalah salah satu contoh ketika kita berdoa. Kita akan bahas selanjutnya. Al-Hayyu yang Maha Hidup mengandung arti bahwa yang memberi hidup atau nyawa dan rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sikap dan perilaku kita dalam hidup atau kehidupan? Tugas manusia adalah memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti memelihara diri sendiri, yaitu dengan cara makan dan minum secara teratur dan jangan berlebihan, selalu memelihara kebersihan agar tetap sehat. Sedangkan perilaku membantu kelangsungan hidup orang lain, misalnya bersedekah dengan cara memberi makan, minum, dan membantu kesehatan orang lain yang membutuhkan. Yaitu adalah contoh-contoh menyikapi sikap Al-Hayyu. Kemudian yang ketiga adalah Al-Qayyum, yang artinya yang maha berdiri atau mandiri. Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Maka dari itu kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha berdiri sendiri, jadikanlah hidup kami tidak selalu bergantung kepada orang lain. Hidup harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Pada zaman dahulu, ada pepatah yang menyatakan berdiri di atas kaki sendiri atau yang disebut berdikari. Bagi siswa kelas 5, bila di rumah harus sudah dapat melakukannya sendiri hal-hal tertentu. Misalnya, merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, mencari sendiri pakaian sekolah, mengambil sendiri sarapan atau makanan untuk berangkat sekolah, dan sebagainya. Yang keempat yaitu Al-Ahad, yang Maha Esa atau satu, mengandung arti bahwa Allah itu Esa atau satu. Perhatikan Al-Quran surat Al-Ikhlas berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah hai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Disebutkan pula dengan Al-Wahid, artinya yang Maha Tunggal atau Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mandiri, tidak membutuhkan yang lain. Sifat ini memberikan pelajaran kepada kita agar selalu mandiri, tidak selalu bergantung kepada orang lain. Misalnya, mandi, makan, berpakaian, mengerjakan PR, menyusun dan merapikan buku pelajaran di rumah dan di sekolah. Kemudian, kita harus berdoa sendiri. Caranya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkaulah Tuhan satu-satunya. Tiada sekutu bagimu, Engkau tempat meminta, jadikanlah aku dapat hidup mandiri. Sekian pembelajaran hari ini. Selamat belajar anak-anak. Bu Guru tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.